belajar tanpa batas, Inspirasi setiap saat. Learncast with Kamal. Halo guys, perkenalkan kami dari Learncast with Kamal di channel SMK Multimedia Mandiri. Jadi hari ini perdana kita podcast mengenai membawakan tentang PKL. Kali ini kita kedatangan tamu dari kakak kelas 12. Bisa diperkenalkan kakak? Boleh. Aku Eka ini dari 12.3. Aku Naila Devina Indriani dari 12.3. Oke, salam kenal Kak. Ya. Ya. Aku juga nih perkenalkan diri ya. Nama aku Mita dari 11.2. Nama aku Bila dari 11.1. Oke, jadi kita di sini mau nanyain hal-hal yang berbau tentang PKL. Jadi kakak-kakak please enjoy, terus juga sharing-sharing dikit ya sama kita, biar kita juga bisa belajar. Ya. Kak, PKL yang kakak jalani itu di bidang apa sih? Kalau aku sih di bidang perdagangan. Contohnya itu kayak penyelamatan alat penyelamatan gitu. Ya sih kalau benar. Kalau aku notaris, dia kayak bikin akta gitu. Terus tempat aku juga di Mangga 2. Oke, tempatnya karena di mana tempatnya? Aku di Sawah Besar. Oh, soal besar, lumayan jauh ya Di PT Limpamas Indonesia. Iya. Bagaimana proses awal mendapatkan tempat PKL? Apakah sulit atau gampang? Sulit pastinya, karena awal PKL tuh kan aku harus nyari ya sekolah itu. Aku muter-muter nyari sana sini, terus ada yang nerima PKL, terus ada juga yang penuh. Nah, aku dapat dari mbakku sendiri, makanya katanya daripada capek mending ke mbak aja gitu. Jadi aku masuk ke mbak aku notaris. Jadi kalau misalnya nggak masuk dari, maksudnya bakal dibatalin dari PKL. Buat nyari. Terus persyaratan yang perlu dipersiapkan sebelum PKL dimulai itu apa sih Kak? Ya persyaratan pas mau masuk PKL. Boleh dari kanan, boleh dari kak. Persyaratan pertama itu kita harus ada kelompok kan, ada kelompok berempat. Aku sih berempat. Nah, itu bisa dicampur cewek cowok. Tapi kalau aku ya campur, bisa juga cewek doang, cowok semua. Nah, terus habis itu kita ngelakuin pembayaran administrasi buat PKL. Ya, terus kalau misalnya udah dapat dari pembayaran itu, kita bisa ngambil surat ke Kapikri, surat tanda PKL. Terus tempatnya kan jangan lupa juga ya, sudah ada. Nah, habis itu ya udah kita PKL sampai selesai. Aku selesai di bulan Desember kemarin tanggal 28 aku selesainya. Terus kita bikin makalah, bikin laporan sampai nanti di tanggal 14 aku sidang. Terus habis itu udah selesai. Kalau misalnya PKL itu lumayan agak capek nggak sih Kak? Capek, masih capek banget. Apalagi dari pagi ketemu sore. Apalagi kalau misalnya perjalanan jauh gitu Iya, iya. jauh banget ya. Bisa aku ngabisin waktu 45 menit lah perjalanan. Lumayan lama ya. Iya. Itu pulang jam berapa Kak? Awal pulang sih aku 5:30, cuman karena kita magang juga kan PKL di situ, jadi aku dari jam 9 sampai jam 4 aja gitunya, biar nggak terlalu lama di kantor juga. Pasti kan maghrib gitu nyampe. Iya. Makanya aku dicepetin pulangnya gitu. Iya, iya. Kegiatan apa yang paling sering kakak lakukan selama PKL? Kalau aku sih nge-arsip invoice. Ya. Invoice Sama nge-print kartu pajak. Boleh ya. Kalau aku bagiannya ngetik pakai manual itu, mesin ketik, ngetik akta, terus aku scan, terus aku kadang juga nulis data arsip. Oh iya. Jadi kakak tuh biasanya kalau PKL digaji atau enggak? Kalau aku ya digaji Berapa tuh Kak kira-kira? 1 aku. Lumayan ya. Sekalian dapat buat makan. Kalau makan enggak, cuman aku dapat kartu itu member parkir, jadi kalau setiap hari nggak bayar. Jadi gratis setiap Iya. hari ya? Kalau kanan gimana? Kalau aku sih digaji sama mau dapat sertifikat juga. Untuk gajinya sih belum tahu ya berapanya.
karena tuh dia tuh kayak dari di akhir gitu, akhir PKL, Oh. akhir magang lah. Nah, tapi kalian udah selesai atau belum selesai? Sudah. Oh, sudah selesai. Jadi tugas yang diberikan itu sesuai dengan jurusan yang kakak ambil atau enggak? Enggak, aku enggak. Oh, apa tuh kak? Aku dimasukin jadinya ke akuntansi. Jadi ngitung-ngitung gitu ya? Iya, masuknya ke situ. Harus kita invoice. Jadi karena nggak sesuai jurusan gitu, bingung gak sih kak? Bingung, awalnya sih bingung. Kayak bingungnya itu jurusannya TKJ gitu ya. Iya. Ya awal-awal bingung tapi pas akhir-akhir ya udah Biasa gitu, ya. biasa. Kalau misalnya bingung begitu, itu kita dikasih apa sih petunjuk gitu nggak sih kak sama pembinanya Iya. atau gimana? Dikasih tunjuk kayak gimana cara-caranya, dan kalau misalkan kitanya nggak tahu kita bertanya. Oh, Tantangan apa yang paling sulit kakak hadapi selama PKL? Kalau aku sih ngetik ya, karena kan awal ngetik aku nggak tahu ya caranya itu gimana, terus kayak susah gitu buat tangan aku ngetiknya. Iya. Itu aku dari situ sih aku cuma ngetik doang, mungkin aku susahnya. kalau dari kanan? Kalau aku sih nggak ada ya kalau buat masalah pekerjaan gitu ya. Ya kalau paling kesusahannya itu kayak waktu lah, ya waktu kayak nggak ada waktu gitu. Berarti kalian jago buat ngitung-ngitung gitu ya? Udah lupa ngilangin. Nah, terus gimana nih kak cara kakak beradaptasi di lingkungan kerja yang baru? Kalau aku beradaptasi kan awal-awal pasti malu-malu ya ke Iya. orang-orang kantor. Cuman kalau bawa lama-lama tuh yang penting di kitanya gitu, kita bisa berinteraksi sama orang tuh bakal lebih gampang aku. Kalau kayak gitu kayak aku berani diri aku buat nanya atau kenalan sama orang kantor gitu. Misal nih kak, kalau misalnya ada suatu kejadian, kakak tuh dikucilin banget nih dari semua orang-orang kantor. Jadi itu nanti kakak apa yang kakak lakuin? Kalau aku tipikal orang yang aku berani ngomong gitu, jadi aku bisa ngomong ke mereka kayak emang salah aku di mana, bisa bikin mereka kayak gitu. Iya sih. Karena kalau misalnya kita diem aja juga nanti bakal Nggak lebih ketemu kita ya? dikira itu susah. Iya. Kalau mana? Kalau aku sih gimana ya? Karena aku orangnya asik ya. Jadi baru kenal aja ya udah gitu, dibawa asik aja sama orang-orang kantor. Tidak ada juga sih yang kayak usil lah ataupun apa, ya dibawa enjoy gitu. Bagus sih sebenarnya ya. Kalau misalnya orang yang atraktif gitu punya kesempatan yang kayak gitu pasti juga banyak relasi kan. Apakah kakak pernah melakukan kesalahan saat PKL dan bagaimana cara mengatasinya? Alhamdulillah sih nggak pernah ya, nggak ada masalah dari awal sampai akhir. Tapi kalau kayak kak, Iya, aku nggak ada masalah di kantor. jadi lancar-lancar aja ya. Alhamdulillah. Terus nih sikap yang paling penting untuk dimiliki siswa saat PKL itu gimana? Hormatin sih, harus semakin lebih tua, terus kita juga menghargain, itu poin penting. Iya, kalau bagi aku sih itu ya menghargai atasan lah sama pembimbing. Karena kan kita juga magang ya di situ, jadi Iya. kayak kita harus tahu diri juga di situ, nggak bisa seenaknya. Anak baru gitu. Nggak boleh macam-macam. Bagaimana hubungan kakak dengan pembimbing atau karyawan di tempat PKL? Boleh mulai dari Kandri. Aku sih aman aja ya, kayak karena tuh karyawan situ juga asik-asik orangnya. Ya gampang diajak ini lo ngobrol ya kayak gitu kalau aku. Ya kalau aku juga ke pembimbingnya ya udah aja gitu, karena kan juga misalnya ini aku di bawah di lantai 2 ya, terus jadi aku tuh di lantai 3, kadang beda gitu. Cuman kalau misalnya dia mau nyuruh dia bisa turun atau waktunya yang naik gitu, jadi ya sama aja kayak kita keburu juga gitu.
apa sih Kak jam kerja apakah jam kerja saat PKL itu terasa berat atau masih bisa diikuti dengan baik? Maksudnya tuh kayak jam kerja karena itu berat banget gitu, jadi kayak nggak bisa diikutin atau enggak? Ngerasa capek gitu ya? Iya. Atau ngerasa jam kerjanya tuh terasa lebih lama banget gitu. Ya, ngerasa sih kayak gitu. Karena berapa jam? Kalau aku sih kan dari setengah 9 sampai setengah 6. Iya. Jadi istirahat, masuk lagi jam 1, lanjut kerja lagi. Nggak ada berhenti-berhenti. Kalau nggak ada kerjaan nih, kayak langsung nanya ke emailnya, kayak Kak, kerjaan lagi nggak? Kalau ada kasih, kalau nggak sudah istirahat. Jadi kalau misalnya Kanai udah selesai nih sama kerjaan Kanai, terus abis itu nggak ada kerjaan lagi, jadi Kanai bisa santai gitu. Bisa sih bisa, tapi aku selalu nanya ada kerjaan lagi nggak. Kalau mereka, Kalau aku masuk jam 9 tuh. Nah, nanti dikasih tugas itu nggak langsung dikasih gitu kayak selang 1 jam atau baru dikasih tugas buat ngetik, karena kan ngetik itu kayak langsung ya, jadi dia nggak bisa ada tumpukan gitu, enggak. Jadi misalnya ada yang butuh dari lantai 3, ya udah kasih ke aku gitu gitu. Kalau misalnya nggak ada ya udah, kadang aku juga nanya kan, kayak itu wajib ya nanya ya. iya. Wajib buat nanya kayak misalnya ada kerjaan apa enggak. Oh nggak ada, ya udah kamu boleh itu aja, boleh kayak nulis atau apa gitu, pokoknya ya, tapi harus tahu itu juga, tahu tempat tanya. Keterampilan apa yang paling banyak kakak pelajari selama PKL? Keterampilan maksudnya kayak apa nih? Keterampilan yang kakak ambil saat PKL itu. Mungkin ngetik kali ya kalau misalnya dari kayak Kak. Iya, kalau aku ngetik sama scan mungkin itu. Iya, Pelajaran ya? Iya, pelajaran yang baru dari PKL gitu. Iya, kalau aku sih ngetik sama scan, terus ngasih dokumen itu aku. Kalau dari kanan, Kalau aku sih yang ngasih invoice gitu, kayak ngerapi-rapihin lah dari bulan ke bulan. kalau boleh tahu invoice itu apa sih Kak? Invoice itu kayak apa namanya, setru pembelian. Oh, Ya, pembelian itu. Jadi kan ada yang transfer sama enggak kan? iya. Jadi kalau yang ada struknya itu dia untuk yang bukan transfer. Ya. Terus ada lagi nih Kak, menurut Kakak apa perbedaan dunia sekolah dengan dunia kerja yang paling terasa itu apa sih Kak? Jelas beda di kerjaan ya. Iya. Terus di waktu, kalau dalam sekolah kan kayak kita belajar bisa lebih enjoy gitu ya. Kalau di kantor jujur kadang aku nervous kayak gimana ya ini, aku takut gak bisa, terus ada kerjaan baru ya takut aja gitu, misalnya aku nggak bisa terus kan harus nanya juga, kadang malu aku nanyanya kayak gitu bedanya. Pernah ada kesalahan ngetik gitu nggak Kak? Karena kan Kakak ketik Iya, itu kan nggak bisa kadang dihapus. aku pernah ada kesalahan gitu. Terus di mesin ketik itu kan ada penghapus juga, sama aja sebenarnya kayak kita pakai laptop atau komputer kan. Itu bisa dihapus di situ. Kadang kalau misalnya nggak bisa dihapus, dia harus ada penghapus manual. Itu ribet. Kadang hampir kertas tuh mau sobek. Jadi kan susah ya hapusnya. Iya. Gitu. Harus copot dulu gitu kertasnya. Kalau Kanai? Kalau aku sih buat nge-arsip invoice itu gak terlalu inian ya, gak terlalu susah banget lah gitu. Ya jadi udah dikasih arahan, ya udah tinggal dikerjain aja gitu kalau aku mau. Enak sih kalau gitu ya. Soalnya udah ada arahan, jadi kita nggak terlalu nanya-nanya atau nggak terlalu kayak banyak pertanyaan lagi gitu sama atasan. Apakah PKL membantu kakak memahami dunia kerja secara nyata? Menurut aku sih cukup, karena kan bisa tahu dunia luar ya, kita kayak dunia luar tuh, oh dunia kita tuh kayak gini ya, capek ternyata, nggak segampang yang kita pikirin. Kita aku kan awal itu kayak, nah yaudah lah cuma kerja doang, ternyata pas banyak bisa tuh, oh enggak ya, kita harus paham ini, paham itu, biar
biar kita ngerti gitu. Kalau aku itu. Karena gimana nih? Kalau aku sih kayak seru aja gitu buat kerja, tapi ada pusingnya juga kan. Ngerasain lah gitu pusingnya kayak gimana kerja, tapi ya cukup lah gitu buat ngebantu kita nanti kerja. Jadi kayak punya pengalaman gitu Iya. ya. Hmm. Oh iya, ada lagi nih Kak. Apa yang sebaiknya tidak dilakukan siswa saat menjalani PKL? Nggak boleh ngebantah sih, nggak boleh ngebantah, kita nggak boleh seenaknya gitu sama orang kantor. Jadi kan kayak kita harus punya aturan ya, kantor juga punya aturan, nah itu Iya. harus ditepatin, nggak boleh kayak ya karena kita cuma magang di situ. Iya. Terus apa lagi nih Kak? Biar kita nih yang belum ngerasain PKL jadinya tahu larangan apa aja tuh yang kita bakal hindari. Sebenarnya sih banyak ya larangan ya dari kantor itu, tapi kalau dari kitanya itu ngikutin aturan mah ya udah gitu aman aja. Bisa dibisain sih atau waktu ya, waktu itu kan misalnya perjalanan tuh, kalau perjalanan lama, nah kita bisa berangkatnya lebih cepat, jadi yang di sana tuh bisa bisa sebelum waktu kita harusnya masuk gitu, terus lebih baik menurut aku. Gimana sih cara kakak membagi waktu antara PKL dan membuat laporan? Kalau itu kan dikasih itu juga ya, dikasih arahan juga sama sekolah. Misalnya kita udah selesai, kalau aku nyiapin dulu tuh, nyiapin materi semua yang dari kantor, terus dari sekolah aku gabungin nanti, jadi tuh nyicil gitu waktunya. Biar gak terlalu Iya, biar nggak keteter kita sama waktu. Karena ini gimana? Sama sih aku juga kayak gitu, jadi sebelum akhir magang dia nyiapin materi-materinya ya kayak gitu. Jadi emang harus wajib banget gitu ya Kak? Iya, nanti kamu ngerasain kayak kita deh. Takut banget. Gak apa-apa, jangan takut. Asal kelompok kalian tuh kerjasama poinnya. bener-bener Iya, juga. benar. Kalau misalnya orang yang nggak benar gimana tuh Kak? Bisa, sebenarnya kalian punya hak buat marah ya ke teman-teman teman kelompok kamu gitu. Iya. Kayak ya udah marah aja gitu, biar mereka tuh ngerti kalau kita tuh harus benar gitu. Nanti kan sidang kita juga yang gitu, kalau kita yang dirugiin, Iya, enak dong. heeh. Itu dia. Benar sih ya. Terus apakah kakak mendapatkan pengalaman yang berkesan di PKL? Kayak ada hal atau kenangan yang berkesan banget nih pas PKL? Ada nggak Kak? Ada sih dari kakak-kakak ya, karena dia dari awal sampai akhir tuh benar-benar gimana ya, Baik gitu. baik banget sih buat ngerayain kita lah, perhatiannya. Selalu bantuin juga ya. Iya. Kalau Iya, sama halnya kayak aku, orang-orang tuh kayak baik gitu ngajarin kita, kalau nggak bisa nggak dikasih marahan kitanya gitu, kalau nggak bisa diajarin. Itu aku. kirain aku tuh kalau misalnya orang kantor tuh kebanyakan pada jurus-jurus gitu. Awalnya juga aku mikir kayak gitu, kayak pada jutek karena kan punya kesibukan masing-masing Iya, ya. heeh. Ternyata enggak, ya udah karena kita di situ anak-anak juga, jadi ya kita kasih arahan sama mereka. Oke. Manfaat terbesar apa sih yang kakak rasakan setelah selesai PKL? Manfaat aku ya aku bisa kenal dunia kerja, aku bisa belajar dari notaris itu gimana, kerjaannya apa, itu aku. Sama sih aku juga punya hasil gitu ya, Iya. kerja gitu, terus juga tahu lah ngarsip gimana gitu, dan akuntansi kayak gimana, yang hitung-hitung, tapi alhamdulillah sih bisa. Keren sih, soalnya beda jurusan Iya, jadinya. makanya. Terus tips apa nih Kak yang bisa kakak bagikan biar PKL-nya tuh bisa lancar gitu kayak kakak-kakaknya?
kerja sama sih, kerja sama tim itu nggak boleh percaya menurut aku ya. Kita juga harus saling support gitu satu sama lain. Kompak. Iya, harus kompak. Itu kan dia sih kompak. Karena kalau nggak kompak kita bakal pecah gitu, bakal ada masalah pasti di satu kelompok. Pernah nggak sih Kak kayak sekelompok ini ada pertikaian gitu sama kayak dua orang gitu? Iya pernah. Pasti kan di situ pernah ya, apalagi kita kerjanya juga beda gitu. Itu kadang ada, cuman nanti akur lagi, Baik lagi gitu ya. balik lagi ke masing-masing. Dari kana gitu. Sama sih aku juga kayak gitu, tapi kan kalau aku tuh dikasih kerjaannya kan berdua-berdua dan pembimbingnya juga beda-beda kan. Jadi Iya. yang laki-laki pembimbingnya ada, terus aku juga ada kan. Jadi tuh dikasih tugasnya juga beda-beda. Kadang juga kalau misalkan dia nggak tahu nih apa-apa gitu minta dibantuin. Terus tapi kadang juga ada pertengkaran gitu kan. Iya. Tapi dari kitanya sih yang cewek-ceweknya yang ya udahlah gitu baikan aja, Daripada marahan gitu ya. karena kan harus kerja sama lah gitu. Iya. Pertanyaan terakhir nih Kak, apakah pengalaman PKL mempengaruhi rencana karir Kakak ke depannya? Pengaruh kalau bagi aku, karena aku awal SMP sebenarnya kan mau masuk jurusan hukum ya, karena notaris itu kan masuknya hukum. Nah terus pas banget aku masuk PPL tuh di notaris, jadi tuh rasa mau aku tuh tambah naik gitu. Jadi kayak aku bisa nih dalam bidang ini, jadi kayaknya aku lebih harus ngejar mimpi aku gitu. Jadi pas banget gitu ya Iya. sama Kakak. Dari kanan Kalau aku sih ngaruh ya buat kerjaan akuntansi kayak mulai agak berminat gitu lah ya. Tapi karena gimana ya, aku juga kan akuntansi ya, otomatis kan kayak harus kuliah gitu nggak sih? Kayak Iya kita sih. nggak mungkin langsung masuk langsung dapet apa sih diterima ke akuntansi kan? Kayak Iya. gitu kan. Tapi gimana ya? Tapi kalau misalkan jadinya ke masuk ke kerjaan situ ya mungkin bisa sih Kak, pakai langgaran bisa sih Kak. karena ditawarin juga kan buat masuk ke situ. Kan tawarin juga. Iya, ditawarin aku. Jadi nanti rencananya kalau misalnya udah selesai lulus, kalau misalnya masih ada tawarannya nih, Kakak mau nggak di situ? Mau sih aku. Keren juga ya itu. Jadi les ya, kalau misalnya pesan sama kesan Kakak nih buat anak-anak yang masih belum PKL, misalnya nih kayak kita nih masih merintis mau PKL, itu pesan-kesannya tuh apa Kak? Kita harus kompak itu sih, harus kerja sama. Kayak kompak terus kompak. Ya harus itu harus. Pokoknya kerjain apa itu kita harus bareng gitu, nggak boleh kayak masing-masing lu aja gua aja, nggak boleh gitu. Itu harus bareng-bareng, atau kalau kita bisa bagi kerjaan kayak gitu. Kali aja kamu minat nanti di PKL aku. Minat sih nanti. Kamu juga Nabila boleh keterima PKL aku. Tuh. Gimana ya? Kita kan yang bikin musik gitu ya. Betul nih satu kelompok. Oh sih kelompok ada. Boleh ada dua ya. Soalnya juga masih bingung-bingung juga kan. Mungkin kalau misalnya dari kakak-kakak kan katanya yang kerja di sana juga lumayan baik-baik ya sama orang baru. Jadi mungkin kita minat gitu ya. Soalnya nyari yang baik-baik, kalau yang nyata, aduh. Aduh iya pasti capek kitanya dibanding kita. Iya. Benar. Oke, jadi sekian dari kita dari podcast Learncast with Kamal. Terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.